Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yang dimana di dalam channel ini saya akan berbagi proses saya dalam membuat web, yang dimana nantinya saya akan terus update untuk perkembangan web saya, yang dimana web ini sebagai tugas proyek mata kuliah saya yang berjudul Platform Informasi Magang dan Lowongan Kerja bagi Mahasiswa. Nah, di sini saya membuat web ini menggunakan dua software, yaitu Visual Studio Code dan SAM. Nah, ada juga dua komponen yang saya gunakan, yaitu Bootstrap dan Font Awesome. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan dari kedua software ini. Sini saya mengambil penjelasannya dari ChatGPT. Nah, apa itu VS Code dan kegunaannya? VS Code atau Visual Studio Code adalah editor kode sumber buatan Microsoft yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. VS Code sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak karena ringan, cepat, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman. Nah, jadi teman-teman, anggap saja Visual Studio Code ini sebagai wadah kita nanti dalam menulis atau mengedit, mengolah kode program nantinya. Nah, jadi di dalam wadah ini nanti akan kita masukkan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, di VS Code ini mendukung banyak bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, C++, Java, PHP, Go, Rust, dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari Visual Studio Code. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu SAM dan kegunaannya. Nah, SAM ini adalah perangkat lunak yang menyediakan paket lengkap untuk membuat dan mengelola server lokal di komputer. SAM memungkinkan kamu untuk menjalankan aplikasi berbasis PHP dan MySQL secara lokal tanpa perlu koneksi internet atau server eksternal. Jadi SAM ini sebuah software yang menyediakan paket untuk kita bisa mengelola server lokal kita di komputer. Nah, jadi kita nanti membuat web dan mempunyai server lokal itu dengan menggunakan SAM ini. Dan kita bisa mengakses server tersebut tanpa perlu koneksi internet. Nah, tetapi web itu hanya bisa kita akses untuk kita sendiri. Kenapa? Karena dia hanya lokal dan dia bersifat tanpa internet. Nah, arti dari SAM itu juga ada, yaitu dari huruf X, yaitu cross platform, yaitu bisa dijalankan di berbagai OS seperti Windows, macOS, dan Linux. Terus ada A, yaitu Apache untuk web server. Selanjutnya ada M sebagai MySQL atau MariaDB untuk database-nya. Di sini ada P sebagai PHP, bahasa pemrograman server side, dan ini juga nanti yang kita gunakan. Selanjutnya ada P lagi, dan untuk namanya Perl, dia juga bahasa pemrograman. Nah, itu penjelasan singkat dari software SAM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tadi dua komponen yang akan saya gunakan, yaitu Bootstrap dan Font Awesome. Nah, apa itu Bootstrap dan kegunaannya? Bootstrap itu adalah framework front-end, yang dimana front-end itu bagian depan pada pengguna. Nah, ini digunakan untuk membuat desain website atau aplikasi web dengan cepat dan responsif. Bootstrap menyediakan kumpulan CSS, JavaScript, dan komponen siap pakai yang mempermudah pengembangan antarmuka pengguna UI tanpa harus menulis kode dari awal. Nah, jadi maksud dari responsif ini, kita bisa membuka sebuah web di desktop atau tablet dan ponsel. Jadi dia akan mengikuti ukuran layar yang kita gunakan. Contoh di desktop, dia akan mengikuti layar desktop tersebut, dan seperti di tablet, ponsel, dia akan mengikuti
layarnya. Nah, di sini juga dijelaskan Bootstrap menyediakan kumpulan CSS dan JavaScript dan komponen siap pakai. Maksudnya itu, jadi di sini Bootstrap ini menyediakan kode-kode CSS dan JavaScript tanpa kita perlu menulis kodenya dari awal. Jadi kita hanya perlu menyalin kodenya. Selanjutnya kita tempel di Visual Studio Code tadi tanpa perlu kita ketik dari awal. Nah, seperti itu. Nah, di Bootstrap ini dia menyediakan komponen yang bisa kita pakai langsung dengan cara menyalinnya. Dan untuk komponennya itu seperti navbar, modal, carousel, accordion, button, card, dan form. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang font awesome dan kegunaannya. Jadi, font awesome adalah perpustakaan icon berbasis CSS dan SVG yang digunakan untuk menambahkan icon ke dalam website atau aplikasi dengan mudah. Font awesome menyediakan ribuan icon siap pakai yang dapat diakses melalui kelas CSS tanpa perlu membuat atau mengunggah gambar icon secara manual. Jadi cara kerjanya juga sama seperti Bootstrap itu, dia menyediakan kode yang sudah mereka sediakan dan kita hanya perlu menyalinnya dan kita tempel di Visual Studio Code tadi. Nah, jadi icon ini untuk mempercantik dari web kita tadi sehingga dapat menarik untuk orang lain lihat. Nah, untuk tampilan Bootstrap itu yang akan saya gunakan nanti adalah Bootstrap 5 seperti ini. Nah, kalian bisa download saja di klik download ini. Sini kita bisa downloadnya apa yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Tadi yang dijelaskan, kita bisa menggunakan card. Nah, jadi sini kita bisa menggunakan card dengan cara menyalinnya saja dan menempelkannya di Visual Studio Code. Selanjutnya ada font awesome. Font awesome ini tadi berguna untuk icon. Nah, iconnya itu seperti apa? Iconnya itu seperti ini. Jadi biasanya untuk icon yang gambar seperti rumah ini biasanya untuk keterangan home. Nah, jadi gunanya itu memang untuk memperindah web kita supaya lebih menarik. Seperti itu. Jadi, saya juga akan menampilkan tampilan dari sum-nya. Nah, untuk tampilan sum itu akan seperti ini. Sum yang saya gunakan yaitu sum versi 3.3.0. Nah, jadi sebelum kita membuat web di Visual Studio Code, lebih baiknya kita start dua tombol yang ada di sini yang bernama Apache dan MySQL. Langsung saja kita klik start. Nah, di sini servernya sudah berjalan. Selanjutnya kita bisa masuk ke Visual Studio Code. Nah, tadi saya juga sudah ada punya file. Di sini saya akan buat file baru saja dengan nama latihan 2. Seperti ini. Nah, nanti buat teman-teman yang baru pertama buat filenya akan diarahkan ke local disk C, terus teman-teman pilih yang nama foldernya asam, lalu teman-teman klik. Selanjutnya pilih folder yang bernama htdoc. Nah, tadi saya sudah membuat folder baru, teman-teman bisa klik di sini nih folder, terus kasih nama sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Jadi saya sudah membuat dengan nama project, terus teman-teman klik. Nah, masukkan folder latihan 2 ini di dalam folder project. Terus kita create file. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sorry, tadi kita buat namanya latihan 2. Nah, salah teman-teman. Jadi di sini kita balik lagi ke C-nya sama kita ke htdoc project. Nah,
Di latihan 2 ini harusnya kita kasih nama ujungnya itu .php. Nah, sebagai bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini bisa kita coba dengan menuliskan kode PHP yang sering digunakan oleh programmer lain, yaitu Hello World. PHP, terus echo, Hello World. Nah, di sini sudah kita ketikkan kode PHP-nya. Kita bisa langsung pindah ke Chrome. Nah, jika teman-teman ingin melihat hasil yang kode sudah kita tuliskan tadi di Visual Studio Code dan kita ingin melihatnya di Chrome, teman-teman harus mengetikkan alamat ini localhost. Nah, jika teman-teman menggunakan SAM, teman-teman pasti harus mengetikkan alamat ini yaitu localhost. Nah, setelah garis miring ini teman-teman isikan nama folder yang teman-teman buat tadi. Nah, tadi saya buatnya kan nama folder saya kan project. Project. Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan nama folder yang teman-teman buat ya. Misalnya kita enter. Nah, dia akan menuju isi dari project tadi. Yang dimana isinya tadi kan ada latihan satu yang folder tadi udah saya buat pertama. Selanjutnya ini yang baru saya buat tadi. Nah, jika teman-teman ingin melihatnya, bisa teman-teman klik latihan 2 ini tadi yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, dan isinya sudah menjadi Hello World yang tadi kita ketikkan di dalam Visual Studio Code. Seperti itu teman-teman. Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita bisa ubah di sininya. Hai, selamat datang di channel saya. Selanjutnya kita pindah lagi ke local hostnya. Di sini bisa kita refresh dan akan berubah mengikuti tulisan yang tadi sudah kita ubah di Visual Studio Code-nya. Nah, bagaimana jika kita matikan tadi yang ada di SAM-nya itu servernya kita matikan, apa yang terjadi teman-teman? Nih, tadi kan saya bilang sebelum kita menuliskan kode, kita harus men-start kedua nama ini yaitu Apache dan MySQL. Bagaimana kita matikan atau kita stop? Sini akan kita stop. Bentar teman-teman. Coba kita balik lagi ke Chrome-nya. Nah, sini coba kita refresh. Nah, dia kan seperti ini. Kenapa dia seperti ini? Karena server tadi kita matikan, jadi dia tidak dapat mengakses ke dalam file yang tadi sudah kita buat, teman-teman. Seperti itu. Jadi, jika teman-teman mengalami seperti ini, teman-teman coba cek dulu SAM-nya apakah sudah di start atau belum. Jadi jangan langsung panik, oke? Biasanya sering terjadi seperti itu. Teman-teman langsung membuat kodenya dan lupa start server lokalnya sehingga tidak dapat mengakses ke folder yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan untuk software yang akan saya gunakan nanti dalam membuat web.
Jadi, semoga video ini dapat membantu teman-teman yang baru ingin memulai membuat web atau aplikasi dan lain-lain. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi kalian dalam belajar pembuatan web. Nah, jika teman-teman ingin mendownload SAM ataupun Visual Studio Code yang saya gunakan ini dan juga komponen-komponen dua tadi saya gunakan, nanti akan saya cantumkan di link deskripsi. Di teman-teman gak usah khawatir ataupun mencari-cari lagi, nanti tinggal langsung klik link yang sudah saya cantumkan nanti. Baik, jangan lupa di like, share, dan subscribe teman-teman channel ini supaya dapat mendukung saya untuk mengerjakan proyek saya ini dan berjalan lancar tanpa ada hambatan. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.